Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes. Hari ini pelajaran katekisasi kita sampai pada topik yang baru, yaitu tentang tujuan hidup manusia. Kita akan bertanya, apakah tujuan hidup manusia itu? Dan saya ingin menjawab ini dari Katekismus Westminster, karena memberikan sebuah definisi yang sangat sederhana, mudah diingat, tetapi mencakup semua yang penting bagi kita. Katekismus Westminster nomor yang pertama menjelaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Saya akan menunjukkan beberapa petunjuk di dalam Alkitab yang mengarahkan kita untuk mengambil kesimpulan bahwa memang kita hidup untuk memuliakan Allah. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam kisah penciptaan, maka kita tahu berkali-kali ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah menikmati yang Dia ciptakan. Dia mengatakan baik, baik, baik. Dan terakhir di Kejadian 1 ayat 31, ketika semua sudah ada, Allah menikmati ciptaannya, Allah puas dengan ciptaannya, dan Dia mengatakan sungguh amat baik. Yang kedua, di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Fakta bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan oleh Allah, maka ini akan membawa kita pada satu kesimpulan bahwa segala sesuatu juga untuk Allah, yaitu untuk kemuliaan Allah. Yang ketiga, Mazmur 19 ayat yang kedua mengatakan bahwa cakrawala menceritakan kemuliaan Allah. Bahkan apa yang bersifat tidak pribadi seperti cakrawala, alam semesta yang besar, Alkitab mengatakan itu menceritakan tentang kemuliaan Allah. Yang keempat, Alkitab juga berkata di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7, Allah berkata kepada umat Israel, kepada umatnya, Dia mengatakan engkau umat yang kubentuk untuk kemuliaanku. Jadi bukan cuma benda-benda yang tidak berpribadi, tetapi juga manusia secara khusus, yaitu umat pilihan Allah, dibentuk, diciptakan Allah juga untuk kemuliaannya. Manusia secara umum diciptakan untuk kemuliaan Allah, dan umat pilihan Allah juga secara khusus diciptakan untuk kemuliaan Allah. Kemudian Paulus juga berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 35, ini poin yang kelima yang menunjukkan bahwa semua ada tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah. Di dalam teks itu Paulus mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan, baik kita makan, minum, atau apapun juga, hal-hal yang mungkin tampaknya sederhana, maka kita melakukannya untuk memuliakan Allah. Sehingga dari semua ayat tadi, kita pasti bisa menangkap begitu menekankannya Alkitab terhadap konsep ini. Segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Alam semesta seluruh ciptaan untuk kemuliaan Allah. Ciptaan-ciptaan yang tidak berpribadi untuk kemuliaan Allah. Manusia secara umum untuk kemuliaan Allah. Apalagi umat pilihan Allah. Mereka ada untuk memuliakan Allah. Manusia ada untuk memuliakan Allah. Ini adalah tujuan utama manusia ada di muka bumi. Bagian yang kedua, saya ingin memberikan petunjuk dari Alkitab yang mengarahkan kita untuk mengambil kesimpulan bahwa tujuan hidup manusia bukan hanya memuliakan Allah, tetapi terkait dengan itu, sisi lain dari memuliakan Allah adalah kita menikmati Allah. Menikmati Allah berarti tujuan hidup manusia berkaitan dengan kenikmatan. Dunia juga menawarkan tujuan hidup yang berkaitan dengan kenikmatan. Makanya beberapa orang mengatakan tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Tujuan hidup manusia adalah mencari sesuatu yang enak, mencari sesuatu yang nikmat. Dan memang Alkitab juga berbicara tentang kenikmatan, tetapi bukan sembarang kenikmatan. Alkitab berbicara tentang kenikmatan yang bersumber dari memuliakan Allah.
Di dalam seri-seri yang lain nanti saya akan menjelaskan keterkaitan antara memuliakan Allah dan menikmati Dia. Tetapi dalam bagian ini saya akan memberikan petunjuk Alkitab. Dan saya akan memberikan salah satu ayat yang menjadi ayat favorit saya secara pribadi. Yaitu di dalam Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Di sana Asaf berkata bahwa siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau ya Tuhan. Dia mengatakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kemudian di akhir Mazmur 73 dia mengatakan yang aku suka, yang aku pandang paling baik adalah dekat dengan Allah. Asaf sebelumnya merasa bahwa Allah bertindak tidak adil. Karena dia sebagai orang yang saleh, dia sering mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Sementara dia melihat ada banyak orang fasik yang hidupnya makmur, yang sehat-sehat, yang tidak pernah kena tulah apa-apa. Dan Asaf mempertanyakan itu, mengapa dia hidup begitu menderita. Tapi ketika Asaf sadar tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu menikmati Allah, maka Asaf bisa berbahagia. Asaf mengatakan bahwa yang paling penting adalah Allah sendiri. Menikmati Allah itu berarti menganggap Allah sebagai harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Kita puas karena kita memiliki Allah. Bukan karena kita memiliki berkat-berkatnya, tapi karena kita memiliki Allah. Dan bukankah Allah sudah memberikan dirinya untuk kita? Dan itulah sebabnya kita bisa menikmati hidup kita. Karena kita sudah memiliki yang terbaik, yaitu Allah bagi kita dan kita bagi Allah. Kiranya tujuan hidup ini, yaitu memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya, selalu tertanam di dalam pikiran dan hati kita. Sudahkah kita hidup bagi Allah? Tuhan Yesus memberkati. Amin.